narasumbernya adalah Bu Guru Saraswati. Tapi saya tidak akan mewawancarainya dengan profesi guru, tapi saya akan mewawancarainya dengan profesi wirausahawan. Permisi Bu, apa saya boleh meminta waktu sebentar untuk mengerjakan tugas dissertasi saya? Silakan. Baik, saya langsung mulai pertanyaannya Bu. Nomor 1, kapan Ibu memulai usaha ini? Ibu memulai usaha Ibu di tahun 2011. Nomor 2, mengapa Ibu memilih usaha ini? Kenapa Ibu memilih usaha ini? Pertama, Ibu suka, dulu itu Ibu suka dengan fashion ya. Karena pada zaman Ibu itu fashionnya sudah mulai rame gitu kan. Terus model-modelnya udah banyak, udah bermacam aneka model. Jadi dari situ Ibu memilih lebih ke fashion, bagian fashion. Nomor 3, berapa modal yang Ibu keluarkan untuk memulai usaha ini? Kalau untuk memulai usaha membuka konveksinya itu di angka sekitar 200 jutaan. Nomor 4, bolehkah Ibu cerita tentang bagaimana proses kerja di bidang usaha ini? Proses kerja di bidang konveksi itu bermacam-macam, tergantung dari pemilik konveksinya itu sendiri. Kalau misalkan pemilik konveksinya hanya fokus hanya untuk menerima pesanan dari orang lain, berarti konveksinya itu hanya membuat pesanan orang lain. Tetapi jika si pemiliknya konveksinya berdiri, dia menjual sendiri juga di aplikasi-aplikasi lain atau di toko-toko lain, berarti si pemilik itu tidak hanya menerima pesanan dari penjual lain, tetapi dia juga membuat model-model tersendiri untuk dipasarkan ke toko-toko lain. Hebat sekali, apakah menjalankan suatu usaha itu harus memiliki latar pendidikan yang sesuai? Kalau untuk latar pendidikan yang sesuai itu lebih bagus iya, namun tidak menuntut kemungkinan jika latar belakang yang dipunyai oleh pemilik usaha, pemilik konveksi tidak harus mempunyai latar belakang yang tinggi. Walaupun dia tidak, maksudnya walaupun dia hanya lulusan SMA mungkin seperti itu, tetapi dengan niat dia yang tinggi dan pengetahuan dia yang luas tentang dunia usaha dan khususnya di bidang konveksi, itu bisa terjadi. Nomor 6, berapa banyak karyawan Ibu saat ini? Untuk karyawan Ibu saat ini sekitar di 11 orang. Nomor 7, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan jika membuat usaha seperti Ibu? Yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan untuk usaha di bidang fashion itu, satu, kita harus mencari berbagai macam desain, terus model-model yang harus yang baru-baru, inovasi terbaru, lalu pemasaran yang harus dilakukan gitu. Nah, yang tidak boleh dilakukan itu adalah kita sebagai pemilik konveksi itu tidak bisa berkreasi, karena nanti usahanya tidak akan maju. Jadi dalam berkreasi itu dia harus ada pemasaran tersendiri di belakang konveksi itu. Nomor 8, apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan pemasaran produk Ibu? Kalau untuk pemasaran produk di berbagai macam tempat, kalau Ibu sendiri itu bersama dengan yang lain yaitu menggunakan iklan. Nah, iklan itu adalah suatu tempat di mana bisa produk kita dipasarkan baik lewat digital, lewat aplikasi, ataupun pemasaran melalui marketing lain, pihak toko ke toko seperti itu. Nomor 9, bagaimana cara Ibu untuk melayani pelanggan secara kontinu? Untuk melayani pelanggan supaya kontinu, supaya pelanggan betah bersama kita, supaya pelanggan bolak-balik lagi balik ke kita, satu tentunya adalah pelayanan yang ramah, satu. Yang kedua, kita memberikan harga yang relatif sehingga dia bisa lebih mendapatkan keuntungan lagi dari harga tersebut, dari barang tersebut. Lalu yang ketiga yaitu kualitas barangnya. Nomor 10, apa saja tantangan yang Ibu hadapi selama menjalankan usaha ini? Tantangannya kalau untuk usaha konveksi itu sebetulnya banyak ya kalau mau disebutkan gitu. Cuman salah satunya itu adalah persaingan antara model, karena sekarang banyak tuh kalau di aplikasi yang sekarang ya kayak di Shopee dan TikTok itu fotonya tuh sama, produknya sama yang dijual, namun banyak sekali mereka menggunakan bahan yang berbeda walaupun produknya sama. Nah, itu suatu tantangan dimana kita harus lebih menonjolkan lagi kualitas kita sendiri. Nomor 11,
Apa motivasi ibu sampai saat ini sehingga masih tertarik dengan usaha ini? Motivasinya ibu itu satu, karena pengen punya karyawan. Kenapa bisa punya karyawan? Yaitu karena ibu pengen berbagi rezeki sama orang lain. Jadi ibaratnya ibu bisa membantu orang lain mencari pekerjaan, meskipun pekerjaannya hanya di sekitar konveksi saja dan bisa berguna untuk orang lain. Nomor 12. Sampai saat ini, hambatan apa yang dihadapi ibu dalam menjalankan usaha ini? Untuk hambatannya mungkin sama seperti tadi yang ibu sampaikan, yaitu persaingan bisnis untuk hambatannya. Dan untuk saat ini itu kita nggak bisa yang namanya lepas dari pemasaran atau iklan. Nah, itu sebagai hambatan terbesar di konveksi, karena semakin banyak bermunculan konveksi baru yang menawarkan harga yang lebih murah dengan kualitas yang memang jauh gitu, kualitas yang memang sesuai dengan harga yang mereka dapatkan. Itu salah satu hambatannya. Segitu saja Bu soalnya. Terima kasih atas jawabannya. Sekian presentasi wawancara profesi saya ini. Saya minta maaf jika ada kesalahan atau perkataan yang menyinggung hati. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Sekian. Sekian wawancara profesi ini. Maafkan jika ada kesalahan atau perkataan yang menyinggung hati. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Hikmah yang didapat dari wawancara ini, jika ingin memulai usaha harus dengan sungguh-sungguh agar menjadi sukses. Salam literasi.